Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat siang. Pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang di dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang maha mulia, dikuduskanlah namamu. Bapa, pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati kami, pikiran kami, agar kami mengerti kehendak-Mu. Dan kami dapat melakukan firman-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu, juga saudara-saudara yang terkasih, judul renungan pada saat ini yaitu Kristus menyerukan pertobatan. Dengan tujuan, jangan memakai kesalahan orang lain sebagai pembenaran untuk membenarkan kesalahan yang kita lakukan. Sedangkan firman Tuhan sebagai landasan renungan pada hari ini diambil dari Mazmur 51. Mazmur 51 ayat 2-7 yang demikian firman Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan yang Kau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih dari salju. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang gemar mendengarkan firman Tuhan untuk diperhatikan dalam hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, masih ingatkah kita akan falsafah Jawa yang mengatakan sing sapa nandur ngunduh? Artinya, siapa yang menanam pasti menuai. Dari falsafah ini, lalu kadang kita menganggap bahwa setiap bencana yang terjadi dan penderitaan yang dialami merupakan akibat dari dosa yang dilakukan manusia. Hal ini pun dilakukan atau diamini juga oleh masyarakat Yahudi pada saat itu, pada zaman dahulu. Masyarakat Yahudi memiliki pandangan yang hampir sama, bahwa kematian karena bencana merupakan akibat dari dosa yang diperbuatnya. Jadi mereka mengaitkan bahwa penderitaan dengan dosa itu sama. Namun bagaimana pendapat Tuhan Yesus Kristus? Tuhan Yesus menolak pandangan yang demikian itu. Pada saat itu ada sebagian orang yang menyampaikan pada Tuhan Yesus dengan bertanya. Mereka menyampaikan cerita kepada Tuhan bahwa beberapa orang Galilea yang dibunuh Pilatus ketika mereka sedang mempersembahkan korban kepada Allah. Menanggapi cerita itu, Yesus berkata, karena orang-orang Galilea itu
dibunuh seperti itu. Kalian kira itu bukti bahwa mereka lebih berdosa daripada semua orang Galilea yang lain? Sama sekali tidak. Ingatlah, kalau kalian tidak bertobat dari dosa-dosamu, kalian semua akan mati juga seperti mereka. Lukas 13 ayat 1-3. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, di dalam Alkitab juga memberitakan bahwa orang-orang benar tidak terhindar dari berbagai macam penderitaan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, masih ingat Ayub? Ayub adalah salah satu orang yang jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Itu terlihat pada Ayub 1 ayat 1. Tetapi Ayub mengalami penderitaan berat, tertimpa berbagai macam bencana, dari sakit, keluarganya yang binasa, dan lain sebagainya. Ditinggalkan teman-temannya. Juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa Tuhan kita sendiri hidup di dalam kesengsaraan, wafat dengan cara yang hina. Walaupun Tuhan tidak berbuat dosa, tidak ada tipu daya atau dosa di dalam diri Yesus. Untuk itu jelaslah bahwa falsafah itu mungkin tidak pas untuk kita kembangkan dalam pikiran kita, sehingga Tuhan menolak hal itu. Dan Tuhan Yesus menyerukan kepada semua orang untuk bertobat. Karena bila tidak bertobat, maka hidupnya akan binasa. Tidak perlu kita menghakimi orang-orang yang terkena musibah, orang-orang yang menderita, walaupun mereka berkelompok ataupun hanya satu. Tidak perlu kita memandang mereka bahwa mereka itu menderita karena dosa-dosanya. Inilah perintah Tuhan. Dengan perintah Tuhan untuk menyerukan kepada diri kita untuk selalu bertobat, supaya hidup kita tidak akan binasa. Maka kita selalu berseru, basuhkanlah segala kejahatanku, bersihkanlah aku dari dosaku. Terhadap engkau saja aku berdosa, dan kulakukan apa yang kau anggap jahat. Maka pantaslah engkau menghukumku, adillah keputusanmu. Inilah seruan kita yang juga diwakili oleh pemazmur di dalam Mazmur 51 ayat 2-7. Ya. Maka untuk itu kita ini orang yang berdosa, maka pantas kalau kita mendapat penghukuman. Tetapi Tuhan Maha Kasih, dengan penderitaan Tuhan di kayu salib, kita yang begitu jahat, yang dilahirkan karena dosa sejak dalam kandungan, termuat di dalam Mazmur 2 ayat 6 tadi. Kita ini manusia yang berdosa, tapi begitu besar kasih Allah kepada kita, maka Tuhan rela menderita untuk kita. Bagaimana kita menanggapi hal itu? Ya, inilah falsafah, mungkin falsafah Jawa yang sudah berkembang di dalam hidup kita. Apakah kita harus menghapusnya? Ya, tidak perlu juga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, yang penting diri kita. Mari kita menuntut ketulusan hati kita. Kita meminta kepada Tuhan hikmat agar memenuhi batin kita dengan hati yang tulus.
Kita meminta kepada Tuhan untuk kita bisa hidup suci, bisa hidup bersih. Kita minta kepada Tuhan untuk menghapus segala dosa kita. Maka semua dosa kita, walaupun dosa kita merah, akan dihapus menjadi putih seperti salju. Di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-7. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah hidup kita. Daripada kita menghakimi orang lain, marilah kita dengarkan seruan pertobatan Tuhan. Tuhan menyerukan agar kita bertobat dari hari demi hari, sehingga kita layak menjadi anak-anak Allah, kita layak disebut sebagai anak-anak perjanjian. Begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga Tuhan rela menderita untuk kita. Tuhan menderita bukan karena dosa-dosanya, tetapi Tuhan menderita karena dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, marilah kita hidup seturut dengan firman Tuhan, dengan mengikuti kehendak Tuhan, dan firman-Nya pasti akan menolong kita menjadi manusia yang suci. Tuhan memberkati kita dan menyertai kita sepanjang hidup kita. Amin.